Pak Ustadz pengennya tuh punya santri yang seperti apa nih? Apakah pinter aja apa gimana? Oke. Pengennya gitu. Menarik ini. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini dalam channel Aku Ngaji Maka Aku Ada. Jadi kali ini saya kembali podcast mengisi kekosongan pada malam ini yang insya Allah lagi gerimisnya pelan-pelan seperti halnya rambut nenek-nenek. Gerimisnya itu hujannya. Oke. Jadi di sini saya membawakan bintang baru, seorang tamu ngobrol baru saya. Di sini ada saudara Imam Maulana. Gimana kabar Imam Maulana? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Ya, kabar baik ya? Iya. Ini saya perkenalkan, nih salah satu santri daripada Pondok Pesantren Salaf Al Ihsan, yang mana Imam Maulana ini aslinya orang mana, Bang? Jakarta Pak Ustadz. Asli Jakarta? Oh, iya. Oke. Orang tua? Orang tua ada yang Pandeglang, ada yang Cikarang. Oh, berarti bukan asli Jakarta dong? Oh bukan. Leluhur kamu aslinya mana? Ya Sunda Pak Ustadz. Sunda, berarti Iya. Sunda. Bukan Betawi bukan? Ah iya, berarti kan. Oke, Mam. Ini baru perdana, Mam ya? Iya. Nah, jangan grogi, Mam. Santai aja, Mam. Iya Pak Ustadz. Nah, jadi di sini sebelum saya masuk ke dalam tema pembahasan apa yang saya ngomongin, terlebih dulu saya pengen ngerokok dulu bentar. Oke, sebelum kita berlanjut perlu saya ingatkan bahwasanya podcast ini tidak mengandung unsur apa-apa, hanya tanya jawab, tidak ada skenario atau ada skrip yang kita tulis, tapi langsung mengalir begitu aja. Terus juga tidak ada kita bermaksud untuk menyindir sana menyindir sini atau mengomentari sini. Karena tujuan daripada podcast saya ini adalah studi perilaku. Artinya bukan gibah atau ngomongin orang. Kalaupun kita pengen ngomongin orang, Mam, saya kasih wanti-wanti, Mam ya. Kasihlah nama sebutannya, semisal namanya si Rohmat, kasihlah si R gitu kan. Ono si R gitu, atau kasih Rosi gitu, nggak apa-apa. Ya, jangan sebut namanya. Jadi kita cukup studi perilaku aja. Kalaupun emang kita nanti bakal ngomongin orang gitu ya. Paham ya? Oke. Selain ngomongin orang, kita juga tidak akan ngomentari hal-hal yang lain. Mungkin nanti akan menyerempet-nyerempet hal-hal yang berkenaan daripada sifat-sifat yang sifatnya itu organisasi atau suatu kelompok dan macam-macam gitu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, di sini podcast saya tidak ada unsur untuk merendahkan siapapun dan apapun. Oke, sekarang kita mulai, Mam. Oke, kalau tadi Imam itu orang asli mana? Sunda ya, Mam? Iya. Oke, tinggal di Jakarta. Yang pertama, saya pengen tanyakan tentang Sunda. Apa sih yang Imam ketahui tentang Sunda itu, Mam? Ya paling bahasanya Pak Ustadz. Bahasanya. Iya. Asal muasal Sunda itu dari mana? Tahu? Nggak tahu Pak Ustadz. Nggak tahu. Iya. Kalau Konoha kamu tahu? Tahu. Tahu. Gimana asal muasal Konoha itu? Bisa tahu? Iya, Hashirama. Asirama sama siapa? Madara. Madara gitu. Dia gimana kok bisa timbul Konoha itu, gimana ceritanya? Iya, kan peperangan loh. Peperangan. Iya, peperangan. Hashirama ingin membangun desa gitu, bersama Madara. Cuman si Madara tujuannya beda sama Hashirama. Pandangannya beda gitu. Pandangannya apa kalau Hashirama? Dia ingin menciptakan dunia damai tapi bukan dengan cara membangun desa, tapi Mugen Tsukuyomi. Mungkin Sukoyom itu Hashirama. Itu Madara. Itu Madara. Oke. Dia tidak ingin membangun desa, ingin menciptakan perdamaian, tapi tidak ingin membangun desa, tapi dengan cara Mugen Tsukuyomi. Iya. Artinya Mugen Tsukuyomi bagaimana? Genjutsu, Pak. Ini dulu. Harus ini. Gak apa-apa, kita masuk kamera. Gak apa-apa, masuk kamera. Iklan. Oke, ini kopi. Kasih Imam tehnya. Teh apa susu? Ya, malam-malam minum susu sama kopi. Gimana tadi? Iya, Mugen Tsukuyomi itu ya semacam genjutsu. Genjutsu. Ilusi, ya, ilusi. Iya. Bisa, artinya ilusi itu bisa mempermainkan pikiran orang lain. Gitu nggak? Ilusi. Apa ya? Semacam
kayak mimpi gitu. Mimpi. Nggak nyata. Nggak nyata. Dimasukin ke dunia mimpi semua. Oh gitu. Seluruh dunia gitu. Nah terus orang-orang yang aslinya bagaimana ntar itu nasibnya? Sebenarnya sih nasibnya mati semua. Mati semuanya? Jadi jetsu putih semuanya. Oh gitu. Jadi pengen dimasukin ke dalam Mugen Shikoyomi biar damai aja deh gitu. Iya. Dibuatkan dunia baru, Iya. dunia yang penuh perdamaian, nggak ada perang. Nggak ada perang. Gitu. Oh. Bagaimana dengan Hashirama? Kalau Hashirama dia sih ingin bangun desa, membangun perdamaian, tapi dengan dunia yang nyata ini gitu. Nggak dunia bohongan. Kalau Genjutsu itu kan ya bohongan gitu. Kalau Hashirama dia seperti itu. Bangun desa, kerjasama, tapi ya ujungnya sih perang-perang juga sih. Ujungnya perang-perang juga? Iya. Artinya dalam hidup itu pasti ada peperangan? Iya. Gitu? Oh gitu, oke. Karena tadi tentang masalah Konoha, oke, tentang Naruto, kita bakal sangkut pautin ke dalam Naruto aja ini. Karena Imam suka nonton Naruto, Mam ya? Iya. Ya, mulai dari kapan nonton Naruto, Mam? Dari SD. Dari SD? SD udah dari awal tuh muncul Naruto? Iya sih, ngeliat di TV. Lihat di TV? Oh, mulai dari Naruto kecil, bayi? Iya, dari kecil. Dari siapa namanya, mamanya namanya? Kushina. Melahirkan Naruto? Iya. Dari situ? Dari situ. Dari Minato ngelawan Tobi? Iya. Obito apa Tobi? Iya, Tobi. Tobi. Tobi apa Obito aslinya? Dia nama samarannya Tobi, tapi Tobi. aslinya Obito. Aslinya Obito. Obito. Oke, iya. Jadi gini, Mam. Dalam tentang peperangan, bahwasanya dunia itu bakal tercipta melalui berbagai macam konflik. Contoh peperangan dan segala macam. Dan dari peperangan itu menimbulkan berbagai macam kedamaian. Artinya nggak semuanya apa yang dilakukan perang itu sesuatu yang buruk gitu. Karena peperangan itu pasti dipandang orang tuh pasti buruk gitu kan. Ah, ngapain sih perang gitu kan? Buruk amat gitu. Bagaimana dengan pandangan Imam sendiri? Apakah semisal untuk menciptakan tatanan dunia baru apakah harus dengan perang gitu? Menurut pandangan Imam sendiri? Ya janganlah, nggak boleh lah. Nggak boleh. Perang. Nggak boleh perang. Iya. Soalnya kan perang juga mengorbankan nyawa banyak orang gitu. Banyak orang. Iya. Kalau bisa jangan sampai ada pertumpahan darah gitu. Pertumpahan darah. Iya. Begitu. Kalau peperangan ya itulah. Sebenarnya kalau dalam masalah film Naruto itu apa sih tujuan dari perang itu sebenarnya apa? Tujuannya apa itu pada perang gitu? Egonya sih maksudnya. Egonya. Satu sama lain negaranya itu dia punya ego sendiri. Dia pengen nguasain ini, kayak Biju itu direbutin. Kan Biju itu kan alat tempur lah istilahnya. Setiap negara punya gitu. Jadi setiap negara punya biju, punya alat tempur. Jadi setiap negara pengen nguasain biju semuanya. Iya. Jadi biju itu kayak ini apa namanya itu? Hewan-hewan itu kan? Iya. Yang ekor-ekor 9 itu sih. Iya. Itu sebenarnya alat tempur. Dia sebenarnya monster, cuman dipakai buat jadi alat gitu. Kayak alat perang gitu. Alat perang. Sifatnya seperti itu. Iya. Ya. Nah terus asal muasal dari biju itu bagaimana? Asal muasal sih dari buah dewa sih Mas. Buah dewa. Buah ini, iya. Buah suci lah istilahnya. Buah suci. Iya. Oke. Kalau di dalam Naruto ada istilah kata ada biju sebagai sesuatu yang diperebutkan untuk mendapatkan alat perang, kira-kira dalam dunia nyata itu apa kira-kira? Bisa dianalogikan seperti apa biju? Diilustrasikan. Ilustrasikan seperti apa? Kayak apa tuh kira-kira biju? Kayak tank. Iya, bisa pesawat tempur. Tapi sih yang paling tepat sih apa ya? Adu domba sih bahasa sebenarnya alat tempur mereka itu. Adu domba? Adu domba bagaimana? Iya, menyebarkan hoax. Ini bahwasanya ngomong seperti ini padahal enggak gitu. Oke, ada yang menarik. Masalah berarti Imam mengilustrasikan bahwasanya biju itu alat yang dipakai dalam film Naruto, tapi diilustrasikan dalam dunia nyata sebagai hoax. Iya gitu. Jadi biju itu ibarat hoax gitu. Iya. Maksudnya. Itu bagaimana penggambarannya ini? Kayaknya menarik ini. Maksudnya bagaimana itu? Ya kalau dengan hoax kan bunuhannya itu nggak cuma satu orang, bisa ribuan juga. Artinya? Kan bisa menyangkut semua orang. Menyangkut semua orang. Kayak contoh, semisal hoax ada yang menghina Islam gitu. Otomatis ya umat Islam bergerak semua gitu. Padahal aslinya nggak bener, tapi
Di hoaxkin itu. Di hoaxkin. Iya. Apa tuh bahasa kok hoaxkin? Dipalsuin lah ibaratnya. Dipelintir. Gitu. Iya, dipelintirin gitu. Dipelintirin gitu. Kan itu kan mengakibatkan apa ya? Kehancuran yang luar biasa lah. Soalnya artinya kehancuran itu dalam bentuk fisik atau dalam bentuk psikis pikiran gitu. Fisik, pikiran juga. Oh. Dari fisik dulu atau pikiran dulu? Iya, fisik dulu. Dari fisik dulu. Berarti pukul-pukulan dulu baru mikir. Apa mikir dulu baru pukul-pukulan? Mikir dulu kan. Oh, mikir dulu baru pukul-pukulan. Iya. Oh, gitu. Berarti istilah kata biju itu sebagai hoax. Iya. Oke, menarik. Iya. Gimana kira-kira untuk menyikapi biju-biju zaman modern seperti itu kira-kira? Apa ya? Intinya jangan mudah gampang percaya berita lah. Kan ada ini juga aplikasi yang bagus tuh, NU Online itu. NU Online, oke. Iya. Oke. Itu kan apa akurat lah istilahnya. Akurat. Iya. Kenapa kamu bisa mengatakan akurat? Ya karena pastilah itu kan dari guru saya juga itu. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau mengatakan bahwasannya aplikasi itu NU Online sebagai berita yang akurat, nah NU Online itu sebagai kira-kira sebagai apa dia? Sebagai biju bukan dia itu kira-kira? Kira-kira apanya kalau itu berarti NU-nya? NU Online tuh. Ini ngomongin NU Online nih ya. Promosi nih jadinya nih kan. Orang NU Online, dengerin ini lagi promosi nih. Ya gimana jadinya tuh? Mungkin sebagai Jinchuriki ya, Ustaz. Jinchuriki apa tuh? Yang mempunyai biju, yang mengendalikan biju lah. Jinchuriki mengendalikan biju? Iya kayak Naruto, dia kan disebut Jinchuriki juga. Jinchuriki. Oh gitu. Dia sebagai pengendali itu. Siapa lagi selain Naruto? Ya banyak sih, Killer Bee. Oh gitu. Iya. Berarti NU Online ibarat kata sebagai Jinchuriki. Iya. Pengendali daripada semua berita-berita hoax. Iya. Oke. Kita berbicara tentang NU. Saya dengar-dengar kan Imam sekolahnya dulu di mana, Mam? Muhammadiyah. Oke, sekolah Muhammadiyah. Sebenarnya dari kecil itu dikasih ini enggak apa namanya tentang edukasi kemuhammadiyahan atau apa tuh awal-awalnya bisa mengenal itu? Islam itu bagaimana Islamnya gitu? Islamnya lewat jalur Islam Muhammadiyah atau lewat jalur Islam Wahaboy atau jalur Wahabi maksudnya atau lewat jalur Islam Syiah atau NU bagaimana kira-kira? Masih kecilnya? Kalau masa kecil sih cuma ngikut-ngikut doang ya. NU ya NU gitu, nggak Muhammadiyah. Kalau masuk sekolah Muhammadiyah sih bukannya saya paham tentang Muhammadiyah, Mas. Tapi karena apa masuk sekolah Muhammadiyah? Karena murah, gratis atau apa? Deket? Karena cewek, Mas. Karena cewek? Ya Allah. Kenapa kok daya tarik seorang perempuan tuh sampai imam masuk situ apa? Sebenarnya spesialnya apa tuh istimewa cewek itu bisa imam masuk ke situ? Sebenarnya sih dari SMP sih, Mas. Dari SMP? Iya. Ceweknya tuh teman dekat awalnya atau bagaimana? Teman sih. Rumahnya dekat? Deket. Dekat? Deket, cuman udah pindah dia. Jadi ada rasa seneng gitu sama cewek? Iya, ada rasa senang gitu. Awalnya sih dari kelas 2 emang udah ada rasa gitu. Nah pas lulus. Rasa apa? Rasa yang pernah ada? Rasa manis. Terus? Nah, ada teman saya yang teman SD lah, laki-laki, ngajakin saya di sekolah di Muhammadiyah. Imam sekolah di sana gitu, murah gini-gini. Terus saya lihat, nggak mau. Nah, terus saya tahu si perempuan ini sekolah di situ. Ya udah saya terima aja. Oh gitu. Awalnya nggak mau sekolah di situ. Nggak mau. Tapi karena cewek itu masuk ke situ, saya jadi mau. Ini masuk. Sebenarnya apa tuh? Apa sih daya tarik perempuan tuh bagaimana? Kok Imam sampai masuk ke situ? Yang dilihat dari Imam apanya gitu? Nggak tahu, maksud. Kayak nyaman aja gitu. Emang pernah ngobrol? Pernah gitu. Sering ya. Dia orangnya terbuka, jujur gitu. Jujur? Iya, jujurnya. Jujur itu yang saya senang gitu. Pakai jilbab atau enggak biasanya? Pakai. Iya. Masih ada orangnya? Oh, udah nikah, Ustaz. Udah nikah? Enggak nangis ditinggal nikah, Mam? Sedih, enggak sedih? Nangis pasti enggak, cuman ya stres tuh sih ya, cuma sebentar doang, Ustaz. Stres? Iya. Stres sampai ngapain tuh stresnya? Ya paling bengong doang gitu. Bengong? Berarti Iya. bukan stres, Mam. Kalau stres tuh orang benar-benar udah merasa tertekan, depresi banget, stres namanya. Ya kan, dia curhat kemana juga nggak bisa gitu. Curhat kemana pun udah nggak bisa. Istilah kata, lah ngapain sih masuk kuping kanan, kuping kiri gitu. Itu stres, bener-bener orang udah tekanan batin banget, stres dia. Bahkan kalau stres bisa sampai pengen bunuh diri gitu. Cuman bengong aja gitu. Iya gitu. Tapi sempat pacaran nggak sama dia? Enggak, saya Enggak? apa ya? Kalau saya emang sayang sama dia, enggak pacaran, Ustaz. Maksudnya
mengikat itu dengan hal yang suci gitu, nggak dengan yang sesuatu yang kotor gitu. Sombong banget, bener ngomongannya Bang. Sotoy. Maksudnya Iya. hal yang suci bagaimana ini? Kalau saya pacaran mengikatnya? kan otomatis ya nggak apa besar kemungkinan saya bisa megang dia, nyium dia. Saya makanya enggak lah, kan sayang sama dia itu maksudnya istilahnya nggak ngotorin dia gitu, nggak megang-megang dia gitu, nggak ngerusak dia gitu. Gitu. Itu kan namanya rasa sayang itu. Sebelumnya pernah pacaran tapi? Sebelumnya sih pernah. Yang pegang nggak? Sebelum mondok. Ya bisa dibilang gitu, Mas. Sebelum mondok? Sebelum mondok. Oke. Terkait tentang pacaran, ya kan? Jangan pacaran dulu dah. Lah, terus Imam ini kan masuk pondok tahun berapa, Mam? Saya lupa. 2000 berapa? 2018 ya, Mas. 2018. 18. Dapat sinyal tentang pondok pesantren Salaf Al Ihsan itu dari siapa? Dari teman mama sih sebenarnya. Teman mama. Teman mama orang mana? Orang sini. Katanya sih orang sini, satu kerjaan sama mama di apa namanya di Bulog, di KBN situ. KBN situ. Oke, terus akhirnya dimasukin ke sini. Iya, tadinya nyari-nyari mau ke Banten. Cuma karena nggak ada biaya, denger di sini gratis, dia nyoba di sini gitu. Jadi mau ke Banten. Tadinya mau ke Banten. Pondok pesantren apa di Banten? Pengen jadi dukun. Gak tahu sih, Ustaz. Nyari-nyari. Katanya sih banyak di sana. Tapi orang tua tuh sebenarnya tahu nggak sih? Maksudnya tahu nggak tentang ilmu, maksudnya pengetahuan tentang kepesantrenan, orang tua sendiri tahu nggak kira-kira pesantren ini bagaimana, harus bagaimana menunjukin anak, tahu nggak kira-kira? Tahu sih enggak, khawatir ada, Ustaz. Artinya khawatir? Ya takutnya saya masuk ke gembong-gembong apa namanya teroris gitu, pondok-pondok teroris gitu, yang rekrut teroris, takutnya begitu. Takutnya begitu. Makanya kadang sampai ngelarang, cuma ya dibujuk mau gitu. Tapi sih insya Allah Mam, pondok pesantren Salaf Al Ihsan sih nggak ada gembong teroris. Amin, enggak Ustaz. Iya. Iya. Insya Allah aman. Aman. Nah terus kira-kira ini awal mula tentang pondok pesantren tuh ada kemauan dari siapa, Mam? Dari orang tua sendiri atau Imam sendiri kira-kira itu? Saya Pesantren. sendiri sih, Ustaz. Hah? Saya sendiri. Imam sendiri? Iya. Dari sejak kapan pengen mondok pesantren, Mam? SMP sih, Ustaz. SMP? Iya. Terus kenapa nggak mondok? Ragu, Ustaz. Ragu? Heeh. Pengen tapi kok ragu? Takut gitu. Pengen tapi takut. Takutnya? Takutnya ya karena jauh dari orang tua gitu. Jadi orang tua? SMP ya? Jadi orang tua? Iya. Takut nggak bisa ngapain gitu? Nggak bisa Nggak bisa ketemu makan. orang tua Ketemu gitu. orang tua kangen? Iya. Oh gitu segala macam. Iya. Nah terus pas ketika udah masuk pondok pesantren ini, kita berbicara tentang kejujuran aja, Mam. Awalnya bagaimana ketika pertama masuk ke sini tuh? Apa yang dirasakan? Ada sesuatu apa gitu kira-kira yang dirasakan di sini? Paling sih ya bingung aja, Ustaz. Bingung. Belum bisa beradaptasi gitu. Artinya beradaptasi dengan apa? Pergaulan, pelajaran. Iya, pelajaran maksudnya ngajinya kok begini gitu. Kalau saya kan biasanya di sana Al-Qur'an doang, nggak ada nahunya, sorotnya. Oh gitu. Saya makanya masuk sini kok belajar apa ini? nahu, saya kira nahu kayak semacam Wing Chun gitu, Ustaz. Saya mikirnya, kok ini mukul-mukulan, doroba saya dulu, katanya, astagfirullah. Tapi ya alhamdulillah sih lama-lama paham gitu. Doroba Zaidun dipukul-pukulan gitu. Iya sih. Kirain Wing Chun gitu. Iya. Nah, kirain Wing Chun. Saya mikirnya gitu. Tapi udah saya lanjut aja gitu. Tapi ada ketertarikan nggak pengen, maksudnya pengen bisa kayak ilmu-ilmu bela diri gitu, ada ketertarikan nggak? Ada sih, saya pernah ngikut, Ustaz. Apa tuh? Silat tapak suci di Muhammadiyah. Oh, SD juga saya pernah tapak suci. oke, tapak najis. Itu tapak suci, oke, tapak suci itu apa sih sebenarnya istimewanya, Pak? Tapak suci, istimewanya dia. Istimewanya. Apakah tahu nonton film ini nggak? Kung Fu Hustle. Iya. Karena ada jurus terakhirnya pakai tapak tangan kan, Iya, sampai tapak meledak. Buddha. Tapak Buddha itu begitu nggak jurusnya itu? Enggak sih, Ustaz. Nah terus apa? Tenaga dalam atau apa gimana dia? Ya biasa, real gitu. Nggak pakai ilmu dalam, nggak apa. Biasa. Pakai ilmu fisik aja. Latihan gitu. Jadi kalau mukul begini-begini? Enggak, kalau jadi tapak suci itu ada maknanya, cuma saya lupa gitu. Gimana ini? Ada maksud tertentunya di situ. Oh, gitu. Ada nilai-nilai luhurnya juga. Cuman saya nggak paham. Oh, tapi cuma namanya tapak suci gitu. Iya. Tapi tetap kalau misal alat untuk defense pertahanan atau apa ofensif menyerang mukul gitu, pakai tangan mukulan Iya, gini. sama.
Kali Iya. gitu nggak diajarin jurus terakhir itu tapak suci kayak tapak dewa gitu, wastel gitu enggak? Nggak ada Ustaz. Nggak Siapa tahu guru besarnya gitu bisa kali gitu enggak? Enggak Ustaz. Enggak. Kali itu kan sekali orang ditapak dadanya langsung pecah gitu. Oh enggak sih. Paling ada pukulan-pukulan yang memang yang fatal itu ada. Cuman nggak diajarin, bahaya. Nggak diajarin? Iya. Nggak diajarin sama gurunya? Pengen diajarin cuman bahaya. Ntar aja katanya. Ya itulah. Emang kalau saya pikir kalau ilmu agama dengan ilmu silat itu bedanya di situ, Mam. Kalau ilmu agama semua yang guru kita punya pasti dikasih, diberikan itu. Tapi kalau guru silat ini pasti ada satu ilmu nggak dikasih gitu. Kenapa sebabnya? Ntar kalau songong muridnya nanti dilawan gurunya pakai jurusnya dia kan? Iya. Iya kan? Salah satunya itu mungkin. Terus kedua karena bahaya gitu kan? Itu. Tapi kalau guru agama itu enggak. Apapun yang dia punya meskipun sedikit pasti dikasih semuanya. Itu. Contohnya siapa itu? Yang jurus terlarang itu yang diambil Naruto itu, jurusnya dia pelajari sendiri apa itu? Yang mana? Yang jurus yang sama Naruto ngambil jurus itu kan belajar jurus sendiri itu. Jurus apa belajarnya? Apa sih bisa jadi banyak itu? Oh, pakai bunsit bukan? Itu nyolong nggak di awalnya jurusnya itu? Nyolong. Nyolong kan? Pakai kedua. Iya kan? Itu kan itu jurus dilarang atau bagaimana kok? Iya, dilarang. Dilarang kan? Dilarang. Ya kan? Itu. Tapi kan Naruto kan sifatnya baik dia. Iya. Dengan dibuat kebaikan jurusnya kan itu kan. Iya, jadi gitu. Kalau ilmu agama pasti kita diberikan semuanya sama guru kita, tapi kalau ilmu-ilmu yang lain belum tentu gitu. Itu masalahnya. Oke, Mam. Terkait di pondok pesantren Salaf Al Ihsan, ini kan terdapat ada beberapa santri putri dan santri putri. Nah, terus terkait santri putri ini ada gak yang tertarik nih, Mam? Dari santri putri Al Ihsan, Mam? Oh, santri putri alisan ya. Yang Mam tertarik dengan santri putri, Mam? Kira-kira, Mam? Enggak, tenang aja, nggak saya keluarin. Ini cuma curhat aja, nggak apa-apa. Inisial nggak boleh, nggak usah. Hah? Nggak usah. Inisial nggak apa-apa. Tapi Sebut aja namanya Bunga atau siapa gitu. Ada kira-kira ada nggak yang Mam senengin tuh? ada sih Bos. Ada. Cuman namanya nggak usah Bos. Nggak usah nggak apa-apa. Ya, Nah, sebutnya namanya Bunga aja gitu ya. Iya. Ya kira-kira si Bunga itu apa yang bikin Imam tertarik dengan si Bunga itu, Mam? Saya sih pas pertama ngeliat dia gitu. Pandangan pertama nih ceritain iye. Iya. Dia menjaga pandangannya gitu. Menjaga pandangan. Artinya menjaga pandangan bagaimana? Ya nggak jelalatan. Ketika saya menatap dia langsung nunduk. Beda sama yang lain. Kalau yang lain kan malah diparanin, dipelototin gitu. Oh, gitu. Kalau dia enggak. Ada yang begitu di alisan? Ada. Ada. Saya nggak tahu malah. Iya, saya nggak tahu. Rata-rata sih. Soalnya saya nggak pernah ngeliatin mata perempuan, mata-mata santri alisan gitu. Saya nggak tahu malah gitu. Berarti Imam memperhatikan setiap perempuan di alisan gitu, Man, santrinya, Mam? Merhatikan sih enggak, cuman ya paham sendiri gitu tiba-tiba. Ini Paham sendiri? Iya. Dari tatapan matanya. Tapi kalau dia ini apa ya? Susah untuk melihat matanya, itu susah. Apa karena matanya ada saringannya atau bagaimana? Enggak, Ustaz. Mungkin didikan orang tuanya mungkin luar biasa. Didikan orang tuanya luar biasa. Iya. Selain daripada dia menundukkan pandangannya, apalagi yang kira-kira membuat Imam senang sama dia, Mam? Suaranya juga kurang ada gitu. Maksudnya kan suara itu kan bisa menimbulkan aurat gitu ya. Ya ini kalau ngomong hampir gak ada suara. Tidak ada suara. Iya. Terus pakai bahasa apa? Bahasa hati. Ke suara Ya, hati. ngomong paling ya seperlunya doang kan dia. Ngomong seperlunya doang. Iya. Selain daripada suara apalagi? Suara, pandangan apalagi? Kalau secara fisik sih maksudnya. Mungkin ya senyumannya lah. Dia kan kalau Secara fisik senyumannya. Senyumannya kan apa dia? apa ya? Dia sering senyum. Jarang Ustaz. Oh, jarang senyum. Kok bisa tahu senyumannya enak gitu? Iya soalnya pernah senyum sekali gitu. Pernah Senyum ke Imam gitu sekali. Enggak, bukan saya. Ya ke siapa terus? Ya ke temennya, temen ceweknya gitu. Teman Mungkin ceweknya. lagi ngobrolin Berarti apa. Imam memperhatikan gitu. Berarti Iya, lagi Ustaz. ngaji nengok belakang mulu gitu. Enggak. Maksudnya ya pas lagi di luar apa lagi ketemuan gitu sama temennya dia lagi ngobrol saat di pondok gitu. Oh gitu. Iya. Terus dari kacak umur berapa tahun? Berapa ya? Saya kurang tahu sih. Tuan siapa sama Imam? Ah, Tuan siapa? tuan saya Pak. Jauh nggak kira-kira? Jauh. Jauh. Masih sekolah nggak ada orangnya? Masih Pak. SMA, SMP? SMP Pak. SMP? Iya. Pedofil ini. Soalnya sih. Tapi kalau sekarang sudah udah nggak ini lagi sih, Ustaz. Apa namanya udah nggak mau apa namanya Udah nggak tertarik lagi sama dia? enggak
Iya udah enggak, cuman enggak lebih apa alay lah. Nggak lebih alay. Kalau orang-orang kan ngeliatnya saya alay gitu kalau sama dia. Artinya ketika imam senang sama perempuan itu dulu pernah alay. Alaynya bagaimana imam Enggak, ini? maksudnya cuma buat bercandaan doang, lebaynya itu. Lebaynya Padahal gitu. biasa aja. Biasa aja gitu. Tapi sekarang masih ada rasa senang nggak? Rasa seneng sih ada, cuman ya biarlah ini aja lah, biasa aja lah. Biasa aja gitu. Takutnya dia merasa risih gitu. Soalnya saya lihat perhatiin sih dia merasa risih gitu. Dengan imam? Iya, takutnya dia keluar, makanya saya nggak ini. Makanya saya nggak pernah ngechat dia. Takutnya gitu doang. Nggak pernah ngechat? Telepon pernah? Nggak pernah. Nggak pernah? Sama sekali nggak pernah hubungan kontak gitu? Ngechat dong paling masalah pondok, suruh pondok ngaji, musyawarah itu doang. Oh gitu, cuma ngechat umum aja gitu? Kalau ngechat yang lain udah diblokir, Bos. Takutnya. Selain daripada pandangan, senyuman, terus suara, apa lagi? Mungkin sih penampilan ya. Penampilannya? Kenapa penampilannya? Dia penampilannya nggak minor lah. Bisa memposisikan bahwasanya itu di pondok gitu, bukan di mall gitu. Paham gitu. Oke. Nggak berlebihan. Penampilan juga. Kira-kira orangnya menurut Imam cakep atau biasa aja atau sedang atau gimana? Standar atau di bawah rata-rata gitu? Dari secara paras loh ya wajah gitu. Kira-kira gimana? Cakep sih pasti. Cakep. Mungkin kalau bagi orang lain sih menganggapnya sih biasa aja. Biasa aja. Mungkin karena imam yang punya pandangan tersendiri terhadap dia gitu. Iya, Mas. Punya mata sarengan ya, Iya. atau renengan. Atau magnekiu. Iya. Sampai sekarang masih ada gak orang di sini? Masih ada. Pinter gak dia? Cerdas gak? Kira-kira? Kalau Maksudnya itu sih- menonjol gak kalau belajar? Kalau saya sih Pondok? kurang tahu, Mas. Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Soalnya dia diem mulu orangnya. Diem mulu orangnya. Gitu. Nggak pernah bangun. Duduk aja, tiduran aja. Itu maksudnya diem itu ya Nggak banyak tingkah. nggak aktif lah. Nggak aktif. Pasif. Pasif. Iya. Pasif. Oke. Dari secara absensi rajin gak orangnya? Absensi sih saya kurang tahu juga ya. Soalnya nggak terlalu merhatiin detail gitu. Ngeliat mah ngeliat, cuman nggak terlalu detail juga. Oke. Dari perasaan tuh kan seneng muncul. Muncul perasaan anu nggak? Ya, kayak perasaan gue sayang nih sama dia atau cinta gitu. Pengen milikin gitu. Iya pengen milikin ada gak? Nggak ada sih. Nggak ada pengen milikin. Nggak ada. Kalau misalnya dimilikin sama orang lain dia gimana? Ya nggak apa-apa, bagus. Maksudnya bagus. kalau dia main bener ya bagus itu. Kan cuman suka doang gitu. Suka. Apa yang dia punya gitu. Apa yang dia punya. Contoh semisal berbicara tentang suka, karena Imam suka dengan pesenyumannya dia kan, suaranya, parasnya, penampilannya tuh biasa-biasa aja gitu kan, standar lah gitu kan, tahu tempat kan. Terus apa lagi tadi? Pendiam ya, Iya. jarang ngomong, apalagi terus nunjukin mata pandangannya kan. Iya. Kira-kira kalau misal semuanya itu dilepas tiba-tiba hilang dari dia, masih suka nggak Mam? Kalau hilang semua sih pasti udah enggak sih. Udah enggak? Karena kan sukanya melekatnya pada itu semua. Beda lagi kalau sama cinta. Kalau cinta kan mau dia pinter, mau dia gimana juga ya tetap mau gitu. Tapi gitu. kalau suka mungkin hilang lah. Mungkin Kalau hilang. suka doang. Berarti gitu, gambarnya Imam. Kalau udah cinta, mau dia sifatnya itu pertama dia pintar jadi goblok, tetap cinta. Kalau suka berarti apa yang melekat pada dia ketika hilang bisa hilang sukanya. Bisa. Kalau cinta, apapun yang terjadi tetap cinta gitu. Iya. Gitu. Gimana dengan kasih sayang, perasaan sayang gitu kira-kira? Perasaan sayang. Sayang sama cinta tinggi mana kira-kira menurut Imam? Apa ya, susah juga nggak jelasinnya. Mungkin beda-beda tipis kali ya, Bos. Kalau sayang itu ya sayang gitu, nggak mau dia tersakiti gitu. Tapi kalau cinta itu kayak semacam ibu cinta sama anaknya gitu. Mau anaknya brengsek siapapun ya tetap dia bakal menerima anaknya gitu. Ini anak saya gitu. Tapi kalau sayang, ya sayang aja gitu. Maksudnya nggak boleh ada yang nyakitin, terus perhatian gitu. Oh gitu. Mungkin cinta lebih dalam kali, Cinta dibanding lebih sayang. dalam daripada kasih sayang. Oke. Terkait masalah suka, senang, cinta, dan kasih sayang, terkadang emang punya penggambaran sisi masing-masing dari setiap orang gitu. Oke. Nah, selama Imam suka sama dia tuh pernah nggak doain dia gitu, semisal diem-diem Imam doain dia gitu? Pernah nggak atau sering atau nggak pernah? Pernah sih, Bos. Pernah.
Iya, pas Ustadz bilang Al-Fatihain aja, ya Al-Fatihain. Oh gitu. Tujuannya apa itu? Ya Al-Fatihah aja Ustadz, maksudnya apa ya? Ya jodoh kan gak ada yang tahu Ustadz. Al-Fatihah aja. Gitu. Iya. Berarti ngomongin jodoh berarti pengen berjodoh sama dia gitu. Ya nggak tahu juga sih, maksudnya ya Al-Fatihah aja. Ya, gini loh kan ada hadisnya kan. Ma'uz zamzam 5 syuribalahu. Iya. Terus wal fatihatu 5 quri'at lahu. Quri'at laha, ya kan? Air zam-zam kita niatin apa aja dibuat minum sembuh gitu. Bisa gitu. Dan Fatihah kita baca buat apa aja tergantung niat kita gitu. Nah, niatnya apa baca Fatihah? Apa cuma buat Fatihain doang? Biar tuh orang jadi Fatihah atau bagaimana? Oh, mungkin sih untuk apa ya? Sifatnya ini terjaga gitu dari pandangannya tetap begitulah, nggak berubah-berubah. Nggak berubah. Soalnya saya di SMP juga pernah ada yang kayak dia. Pas saya suka sama dia hilang semua. Hilang semua karena pergaulan. Iya, jadi ganjen gitu. Dulunya apa ya? Sama kayak dia gitu. Gitu. Iya, terkadang orang yang baik seperti itu. Perempuan yang baik ya menurut saya begitu. Salah satunya, apapun yang terjadi, dunia berputar seberapa kencangnya, dia tetap pada porosnya gitu. Tetap awet gitu. Ya. Sikapnya tetap, akhlaknya tetap gitu. Pikirannya ya bolehlah mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap dari segala sifat dan wajah. Sebentar Mam, ada iklan. Iya. Ada ordong. Podcast dorong. Bisa minum Pak Ustadz? Muter gak nih? Muter lagi. Udah kayaknya udah. Udah. Masih Mak. Masih. Oke Mam, lanjut. Sampai saat ini tetap masih sama dia sukanya, sama si bunga itu. Apa ada lagi yang lain? Mungkin ada lagi ya Ustadz. Mungkin ada lagi. Ya ada. Siapa? Ada lagi? Ada. Ada lagi selain dia itu. Iya. Apa yang disuka dari yang selain itu? Sebutan namanya melati lah. Dari melati itu apa yang disuka? Dari bunga melati. Iya, dari bunga melati. Apa ya? Bingung juga. Apa kebalikannya dari dia? Kebalikannya? Bisa Ustadz. Iya kebalikannya lah. Apa yang bikin? Mungkin bukan suka sih, apa ya? Mungkin sayang kali. Oh berarti lebih daripada suka ini. Oh sayang, oke. Gimana nih kalau sayang ini gimana? Bisa sayang sama dia kenapa itu? Kenapa bisa sayang dari melati? Apanya gitu yang bikin sayang? Apanya gitu? Tadi kan kalau dari si bunga kan suaranya pelan, menundukkan pandangannya, ya enggak? Parasnya biasa-biasa, dandanannya nggak terlalu molek banget kan, nggak terlalu nyentrik gitu kan, nggak terlalu apalah gitu, ganjen nggak segala macem gitu. Itu apa yang Imam sayangi dari melati itu? Mungkin saya udah paham karakter dia. Paham karakter dia, oke. Tentang karakter pastikan ada namanya bukan pergantian, timbal balik daripada mungkin dari obrolan pergaulan segala macam gitu. Sering ngobrol nggak sama si melati? Pasti sering ngobrol ini, saya tahu. Iya sih sering. Sering. Iya. Secara langsung, secara verbal, secara omongan atau lewat WhatsApp, teleponan atau video call atau bagaimana? Ngobrol ketemuan. Ketemuan. Isan kan? Iya. Saya keluarin loh, Mam. Astagfirullahaladzim. Oke, namanya melati, sering ketemuan. Ketemuan maksudnya ngobrol biasa, cuman timbul aja gitu. Nggak ngobrol ke masalah ke lebih dari itu maksudnya. Sering ini enggak? Sering telepon? Telepon enggak sih, paling chatan doang. Chatan doang. Lewat apa? Facebook, Instagram, WA.
Kira-kira ada di kelas 1 atau kelas 2 dia? Kelas 1. Kelas 1. Saya sebenarnya pengen nebak, Mam. Iya, saya pengen nebak orangnya ini. Tapi jangan kelas 1. Tapi jangan ya? Bahaya. Bahaya. Takut enggak juga, takutnya juga saya salah orang gitu kan. Iya bener, salah orang tuh. Iya kan? Itulah kalau kita gibah itu kan pertama kita ngomongin orang nih. Kalau emang itu bener gibah gitu, jatuhnya menjadi apa sih? Ya dosa juga gitu kan. Walaupun bener. Iya kan? Kalau semisal itu salah kan itu jadi apa? Fitnah jadinya kan. Ya. Tetap salah itu, tetap gak bener tuh kalau gibah itu. Tapi kan kita studi perilaku ini kan. Ya. Karena sering ngobrol sama dia WA, timbul rasa sayang gitu. Kira-kira dia tahu nggak Imam sayang sama dia, Mam? Mungkin tahu sih, enggak sih. Mungkin tahu. Nggak tahu. Kira-kira si Melati itu kalau malam sering masih melek gak kira-kira? Jam segini nih masih melek gak dia? Kadang jam 1 online, cuman saya nggak chat. Jam 1 orang kadang di chat gitu? Dia cuma lihat doang. Oh gitu? Iya. Berarti suka begadang dia sampai tidur malam gitu? Sering gitu loh? Iya kayaknya, saya cuma lihat online-nya itu. Online. Berarti ini masih ini. Nah terus dari si Melati itu ada keinginan gak buat berjodoh sama dia, biar bisa milikin dia gitu? Ada sih Ustaz. Ada. Berarti sering doain juga? Iya sering doain. Sering? Cuma doanya nggak pakai Al-Fatihah, biasa aja. Biasa aja? Iya. Kalau dia bukan jodoh ya jauhin. Pengen jodoh sama dia gitu, mintanya? Tapi kalau bukan jodoh ya jauhin lah gitu. Buang perasaannya gitu. Buang perasaannya? Sampai sekarang masih ada perasaan nggak? Masih. Oh berarti enggak? Ya mungkin besok atau selanjutnya. Nah terus tentang perasaan itu Imam sendiri pengen ada terus atau hilang, Mam? Perasaannya tuh, Mam? Pengennya itu. Pengennya sih ada terus. Cuma kalau memang dia bukan yang terbaik ya hilang aja. Soalnya kalau melekat terus ya merusak diri saya juga sebenarnya. Nah terus yang si Melati itu punya pacar nggak sekarang? Kalau itu saya nggak tahu, mungkin ada kali tapi saya nggak tahu. Terus dari si Melati itu ada gak yang gini? Kita kan punya banyak ustadz nih kan. Ada ustadz sebutnya namanya, ustadz kalau kita sebut namanya Ustadz Saifuddin, Ustadz Fahrul. Ini sekarang nih Ustadz guru bantu siapa? Ustadz Anik. Ustadz Zaisna, oh enggak Ustadz Zaisna ada jangan. Terus Ustadz enggak Ustadz Zaisna. Terus Ustadz siapa lagi? Ustadz Ilyas, apa lagi? Ustadz Azmi, Ustadz Bisril kan? Iya. Ya kan? Nah, tuh dari semua itu kira-kira siapa dari Melati itu ada gak yang kira-kira paling dekat sama Ustadz itu kira-kira salah satunya? Yang Imam tahu, ada gak kira-kira? Yang paling dekat ke Ustadz itu. Yang sering ngobrol gitu, sering nanya-nanya tentang Ustadz gitu. Misal si Melati nanya tentang Ustadz ini, Ustadz Saifuddin atau Ustadz Fahrul gitu, atau Ustadz Bisril. Ustadz Fahrul. Berarti dekat sama Ustadz Fahrul? Dekat. Oh gitu. Pemisah ini berarti bukan dekat berarti ada hubungan sama Ustadz Fahrul, enggak gitu. Maksudnya ini antara murid dengan guru gitu ya. Oke. Nah, dari perasaan sayang itu, Mam, ya kan? Pernah nggak ada rasa sakit dari Imam sendiri itu, Mam? Sakit? Kan namanya orang sayang pasti kan nggak semua itu seneng aja kan? Iya. Pasti timbul rasa sakit kan, ada gitu. Pernah nggak begitu? Merasakan sakit gitu walaupun sedikit gitu, gara-gara sayang sama dia nih? Ada sih. Ada. Apa simbolnya, apa rasa sakitnya itu? Sebab apa? Cemburu atau apa? Apa ya? Mungkin cemburu kali ini. Cemburu dalam hal apa nih? Karena dia sering ngobrol sama orang lain atau bagaimana? Apa ya? Mungkin dia sering cetan nama yang lain gitu dibanding sama saya mungkin gitu. Oh gitu? Iya. Cetannya sama laki juga apa sama cewek? Ya itu saya sih kurang tahu, saya nggak nanya. Itu kalau sama cewek kamu cemburu juga dia? Enggak sih Ustaz. Enggak? Gitu. Nah sekarang gini, rumahnya si Melati itu kalau dari Alisan dia ke arah Cakung atau ke arah Semper? Rumahnya Melati gitu. Ini maaf Ustaz, kayak kelas 1 ada namanya Melati, takutnya salah. Iya, saya juga tahu. Bukan Melati yang itu ya, bukan Melati yang kecil, bukan. Iya, bukan. Arahnya. Ya.
Dari Alisan nih keluar, dia rumahnya ke arah Semper atau ke arah Cakung? Arah sana Ustaz. Semper. Iya. Oke. Ini udah saya ini ada beberapa nama di motor saya, Mam. Saya pengen nyebut cuman saya kagak mau. Beberapa nama. Hah? Beberapa nama. Ada beberapa nama gitu. Yang Imam sayangin orangnya nih gitu, Mam. Oke, Mam. Nah, gini. Kira-kira apa nih? Apa namanya yang Imam lakukan ketika Imam sayang dengan seorang lawan jenis gitu? Apa yang Imam lakukan gitu? Untuk mendapatkan dia atau untuk apa gitu buat dia gitu, apa yang Imam udah berikan ke dia gitu? Kalau saya sih paling ya berdoa aja sih. Semoga dia ya baik-baik aja. Tapi kalau masalah dia sama saya ya tergantung dianya aja. Tergantung dianya aja. Iya. Artinya tergantung bagaimana? Ya maksudnya kalau sama yang lain ya udah gitu. Kalau yang lain nggak udah? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu nggak sedih? Kagak. Saya teringat kata-kata Pak Ustadz gitu. Terkadang Tuhan mematahkan hati seseorang itu untuk menyelamatkan keterpurukan yang berkepanjangan. Oh iya bener. Iya. Pinter Saya sih kamu sekarang orangnya, ini. Alhamdulillah aja lah. Gitu berarti ya? Iya. Emang gitu ya, berarti emang terkadang emang Biasa. Tuhan mematahkan hati kita itu emang apa? Tujuannya dia apa? Saya lupa. Iya, untuk Menyelamatkan kita dari keterpurukan yang berkepanjangan. Iya gitu. Iya. Siapa tahu memang mungkin bakal digantinya lebih baik gitu kan? Iya. Gitu. Oke. Oke, Mam. Cukup sampai di mana tadi tuh? Di Bunga dan Melati. Sekarang kita berlanjut kepada para ini, ustadz-ustadznya nih. Kira-kira ketika Imam masuk pondok di sini gitu, dari sekian beberapa ustadz yang ngajar di sini, ustadz siapa? Sebut aja namanya yang kira-kira Imam tuh merasa, ih gue serak nih sama ustadz ini nih gitu. Kira-kira siapa? Jujur aja nggak apa-apa. Banyak sih Bos. Yang paling gitu, pertama temu gue serak nih sama ustadz ini nih gitu. Yang paling serak. Siapa ya? Banyak, cuman bingung yang paling pas pertama saya masuk apa gimana Bos? Enggak, pokoknya udah masih di pondok gitu kan, belajar tuh kan udah nemuin beberapa ustadz kan. Nah kira-kira yang serak dari awal dah, dari nomor 1 siapa nih gitu, siapa aja? Ya Pak Ustadz lah. Terus Pak Ustadz Fahrul, Pak Ustadz Anik, Ustadz Bisril. Artinya serak dalam apanya nih? Mungkin dalam mengajarnya, dalam apa namanya, menanggapi muridnya gitu, bahwasanya tahu gitu. Oke. Pertama masuk, terus pertama masuk nih ustadz yang kira-kira rada killer tuh siapa? Ada gak? Killer. Yang rada apa ya? Kita kata ya kayak tegas, galak gitu. Lagi itu sih Ustadz Saifuddin. Ustadz Saifuddin. Tegasnya bagaimana Ustadz Saifuddin itu? Iya. Gimana tegasnya Ustadz Saifuddin tuh? Iya, beliau tuh sebenarnya baik, humoris. Cuma kalau kita bahasanya songong gitu, maksudnya songongnya dalam artian ya kadang nggak nulis atau nggak bawa Quran, itu kadang suka domelin. Kadang domelin gitu dulu. Kalau sekarang sudah enggak. Domelnya bagaimana, Bang? Dikata apa gitu? Iya, maksudnya kata-katanya ya ngomelan gitulah. Tapi ngena juga sih, bener kena gitu. Oh gitu. Lebih ngena gitu. Ngena. Terus kira-kira dari sekian ustadz itu siapa kira-kira kalau ketika ngajar yang banyak membebani pikiran gitu? Artinya dalam hal pelajaran gitu. Membebani pikiran. Yang benar-benar mikir banget gitu. Nggak ada sih maksudnya. Biasa aja. Dari segi pelajaran, ya kira-kira yang bikin mikir banget pelajaran apa? Pelajaran apa ya? Paling fikih sih. Fikih soalnya nimbul pertanyaan lagi. Nahu sorab nggak? Mau sorok, kalau kita tahu rumusnya bisa. Bisa. Nggak terlalu rumit. Gimana dengan Ustazah Isna? Apanya? Ustazah Isna bagaimana? Menurut pandangan Imam sendiri? Ustazah Isna, beliau apa ya? Baik, tegas juga sih. Tegas. Kalau ngajar juga lumayan enak, paham lah. Enak paham? Iya. Udah itu doang, nggak ada lagi.
Itu doang sih. Itu doang. Nah terus gini, dari berbagai macam ustadz yang ada di pondok pesantren Salafat Ihsan, gimana kesan imam yang paling berkesan tuh ketika belajar dengan ustadz siapa itu kira-kira yang paling berkesan dah? Yang paling berkesan. Siapa ya? Berkesannya ini maksudnya gimana Mas? Yang paling ini, yang paling banyak apa ya? Yang bakal menjadi banyak kenangan terhadap ustadz ini, bakal banyak apa sesuatu yang diambil dari ustadz ini gitu. Ya, apa gitu. Oh, ya Pak Ustadz. Karena sorogan. Ya nggak hanya itu doang sih, maksudnya kan ini setiap hari ada kan ustadz ini, mungkin banyak. Karena setiap hari ada. Iya. Ya itu mungkin mam caranya mam. Iya. Kalau kita emang sayang sama orang tuh, sebenarnya sih gampang kita baca orang sayang sama kita tuh. Atau kita sebaliknya gitu, kayak sayang sama orang. Resepnya itu doang sebenarnya. Harus sering ada buat dia gitu. Kira-kira mam sama dia masih melatih sering ada nggak? Apanya? Sering ada nggak buat dia sama melatih? Nggak ada sih. Nggak ada. Maksudnya ketika dia butuh gitu? Dia kalau butuh nggak ngomong sama saya, paling ngomong sama temannya. Tapi imam ada maksudnya ngelakuin itu nggak, maksudnya sering berusaha buat ada buat dia terus gitu? Berusaha sih ada. Cuman sayangnya ini tuh saya nggak mau milikin dia dalam hal pacaran, nggak, maksudnya Langsung nikah aja gitu? iya, cuman nggak sekasaran ini Ustaz. Iya, jadi itu kalau menurut saya gitu. Jadi kalau memang kita ingin tahu bahasa seseorang itu sayang sama kita, atau kita ingin memberikan bahasa kasih sayang kita kepada orang, kita harus sering ada buat orang itu, atau orang itu sering ada buat kita. Itu kita bisa baca. Itu salah satunya. Gitu. Sering ada. Nah, ini bagaimana dengan pengasuh kita ini, gimana? Pengasuh pondok pesantren Salafat Ihsan. Siapa tuh? Pak Kiai, kira-kira menurut pandangan imam gimana ini kira-kira Pak Kiai ini? Waduh, kalau pakai Jujur aja, ntar saya bilang Pak Kiai, tenang aja. Saya kasih tahu ntar videonya. Gimana kalau Pak Kiai? Kalau menurut saya sih pakai tegas. Cuman beliau kalau baik ya baik banget Ustaz. Artinya baik banget. Pernah ada pengalaman tersendiri dengan Kiai itu? Pernah sih, pernah habis diomelin. Habis itu langsung dikasih makanan. Langsung apa ibaratnya ya? Baik banget lah. Diomelin dalam hal apa itu diomelinnya? Apa ya, saya lupa. Mungkin gara-gara tidur kesiangan. Sebelum gak sholat? Iya, mungkin ada apa namanya, main sarung lagi itu. Main sarung, gebuk-gebukan sarung. Kira-kira pas diomelin begitu di hati ada rasa dongkol gak? Aduh, demikian, gimana sih ini Pak Kiai gitu? Kira-kira ada rasa begitu nggak? Jujur gak? Rasa kesel gitu? Sebenarnya sih saya nggak diomelin, cuma yang lain. Yang lain? Cuma saya ngikut aja, ini, gitu. Kodong-kodong mah nggak ada. Ya sebenarnya kalau emang kita diomelin sama guru tuh tujuannya baik. Semarah-marahnya guru sama kita, tetap guru bener gitu. Apalagi guru baik sama kita, tambah bener lagi gitu. Ya sama dengan orang tua kita kan gitu. Dimarahinnya kita karena orang tua kita kan, ya itu kembali lagi ya karena sayang sama kita gitu. Tapi kalau saya pribadi tentang kepada Kiai itu, saya kan emang anaknya kan, Mam. Kalau saya menurut pandang Pak Kiai itu orangnya emang dia tuh tegas gitu kan. Dalam hal masalah mencetuskan hukum-hukum tuh emang benar-benar tegas gitu. Nggak pakai bla 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 gitu. Sekalinya halal ya halal, haram ya haram, wajib ya wajib gitu. Nggak ada hukum kayak saya gitu. Kalau saya kan orang kan filsafat nih, jadi terhadap mikir panjang gitu kan. Fleksibel. Iya fleksibel gitu. Lu mau ya Israel udah gitu kan. Pakai enggak dia. Sekali hukum tuh haram ya haram gitu. Wajib ya wajib gitu. Pak Kiai begitu. Dan Pak Kiai ketika dia marah emang ada sebabnya pasti. Pak Kiai nggak bakal marah nggak ada sebabnya. Tuh. Apalagi ketika santri disuruh dipinta apa nih, diperintah-perintah buat ngapain gitu. Ketika kerjanya kurang rapi ya Pak Kiai pasti ngomen gitu.
Makanya saya ingat pesan kiai itu, apapun yang disuruh sama guru kita tuh lakuin aja yang bener gitu. Nah ntar kalau udah bener pasti guru bakal nyuruh lagi gitu. Nah kalau udah guru udah nyuruh, ya jangan ini guru nyuruh gua mulu nih, gak ada yang lain apa gitu. Kudunya seneng gitu. Karena tuh guru bakal kenal sama kita gitu. Kerjaan kita rapi nih, bagus gitu kan. Gitu. Mungkin kan dari situ siapa tahu karena kita belajar di pondok mungkin biasa-biasa aja kan, nggak terlalu menonjol, nggak terlalu pinter, mungkin dari situ berkahnya bakal apa tuh, ilmu turun kayak hujan ke kita gitu, karena guru sama kita kan ridho gitu, kita nggak tahu gitu. Masalahnya gitu. Tapi kira-kira pernah nggak ngapalin depan Pak Kiai gitu, ngapalin apa gitu? Pernah? Nggak berani Ustaz, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah saya. Kalau santri awal-awal pernah, Mam. Iya. Santri angkatan awal tuh, rombongannya si Arif itu, tau Arif gak? Iya. Arif segala macam, Ibnu itu segala macam-macam itu pernah. Katanya Arif nih ngomong sama saya, ngadu, Pak Ustadz saya udah apa sebenarnya, tapi depan Pak Kiai saya cuma digini doang gitu. Hilang semua ada kata, iya, saking takutnya gitu. Ya kan memang kuat, pikirannya ingatannya kuat gitu. Karismanya juga luar biasa. Iya bener. Ibaratnya kayak apa namanya, kayak Akagami itu yang di One Piece tuh. Ya. Kagami. Iya, yang apa namanya? Yang punya apa namanya? Hakinya tuh. Hakinya, ada hakinya gitu. Oh iya benar. Kuat, saking kuatnya, kalah semua. Ya mesti gini kan, di alisan ini kan ada berbagai macam ustadz gitu kan. Dan setiap ustadz kan punya haki gitu kan. Haki yang paling kuat. Nah, ya kan. Nah, terus Isatin juga punya haki gitu kan. Lah ketika semisal ada ustadz A ngomong gitu kan, oke keluar hakinya. Ustadz B ngomong hakinya. Ada ustadz yang paling punya lebih kuat hakinya. Wah, ini berarti ustadz kalah nih hakinya gitu kan. Ketika Pak Kiai keluar nih udah semuanya kalah hakinya gitu, bagusnya gitu. Iya. Ada wibawanya gitu ya. Karismanya lah. Karismanya keluar gitu. Iya. Iya, memang begitu. Masalahnya Pak Kiai ini kalau dia ngomongin orang tuh ini, Mam. Maksudnya ngomongin ini apa tujuannya baik gitu, meskipun bahasanya kadang orang Betawi kan gitu. Apa sih? Rada-rada kasar, ketus gitu kan. Iya. Nggak enak di hati gitu, tapi tujuannya baik gitu. Pakai kan begitu. Contoh kayak semisal waktu itu dulu saya di sini sholat di masjid ini kan. Ada jamaah emang sering sembayang di sini. Itu sembayang gitu. Dan sholatnya pasti di belakang Pak Kiai, samping saya sholatnya pasti. Gitu. Saya kan di belakang Pak Kiai kalau sholat kan. Samping saya. Karena dia sering nggak pernah pakai peci. Waktu asar ditegur sama Pak Kiai. Begini doang Pak Kiai ini. Tunjuk gitu kan. Pakai peci. Makruh nggak pakai peci. Besoknya langsung pakai peci. Wih, mantap. Jajal dah pakai kalau nunjuk kan udah keluar itu kakinya langsung keluar. Kalau yang lain belum tentu itu ada. Belum tentu. Ada Gitu. perlawanan. Pak Kiai ini nggak perlu pakai dia tuh nunjuk, cuman kelihatan matanya aja udah beda gitu. Bisa rasain orang gitu. Matanya kelihatan gitu. Karismanya keluar gitu. Ada hakinya ya tadi ya. Ada hakinya, ini One Piece ini. Itulah seluk-beluk masalah dalam pesantren gitu. Nah sekarang kira-kira Mam sibuknya apa nih Mam? Paling nyari-nyari kerjaan Ustaz. Nyari kerjaan. Dengar kemarin udah dapat kerjaan kemarin dia. Udah. Terus sekarang udah masih kerja di situ. Udah keluar Ustaz. Daerah mana tuh? Daerah Marunda. Keluar sebabnya kenapa? Yang paling membuat saya nggak betah sih, bukan apa ya, yang paling buat saya keluar dari situ ya orang tua saya nggak setuju Ustaz. Kenapa Bang? Bapak saya, kalau mak saya masih setuju. Kenapa nggak setuju Bapak? Karena katanya takutnya matanya ini kan ngelas. Matanya rusak ngelas. Kan saya ngaji katanya. Gitu. Saya kan pas pulang dari kerjaan ditanya sama bapak saya, lu habis dari mana? Dikiranya habis dari pondok Ustaz. Kita kan emang sering kesini kalau siang. Dari pulang kerja di mana? Itu di Marunda. Berat gak kerjanya? Ya biasa, ngelas-ngelas doang. Gue mah sebenarnya nggak setuju gitu. Bener dah nggak setuju gue. Pengen ngomong gitu. Nah, tapi orang tua kok dia nggak tahu imam kerja itu orang tua itu. Tahu Ustaz. Kok dibilang kok orang tuanya bilang bapaknya bilang begitu emang? Enggak, soalnya yang nyuruh saya di situ mas saya. Oh gitu. Nggak setuju karena takutnya mata rusak karena elas gitu. Tapi kan pakai helm nggak? Pakai, cuman Tetap aja ada gitu. Pada. Terus juga bapak saya pengennya fokusnya mondok, jadi kiai gitu. Oh jadi emang pengen jadi kiai gitu? Enggak, bapak saya. Oh yang pengen jadi kiai itu bapaknya atau imamnya?
Bapak saya pengen saya jadi kiai. Oh gitu, tapi imam pengen jadi apa? Jadi Naruto enggak. Jadi Naruto? Enggak. Jadi apa ya? Jadi guru juga sih, cuman nggak taraf itulah terlalu tinggi lah. Cuman kan kalau mak saya ibaratnya mak saya itu pengennya mondok dapat, kerja juga iya. Mondok dapat, kerja juga iya. Bahkan pernah disuruh milih gitu. Mondok apa mau ini? Saya disuruh ke Cikarang lagi tuh, Mas. Ke Cikarang? Suruh kerja di sana kan. Oh gitu, sama ibu. Mas saya, iya. Kerja apa di sana? Disuruh doang katanya, udah kerja sono. Saudara lu kan ada di sono katanya. Cuman kan kalau saya di sono nggak mungkin bisa ke pondok, Ustaz, bakal ninggalin pondok gitu. Saya ngomong sama saya, ya kan imam udah pondok udah lama, Mak. Nggak mungkin bisa ke inilah. Mau nyari yang di sini aja gitu. Ya, tapi kan di sono juga ada pengajian katanya, suruh nyari lagi. Nah itu saya bingung gitu. Makanya lagi nyari-nyari buat di sini lagi. Oh gitu. Iya. Selain daripada itu apa? Kira-kira gimana pergaulan di tempat kerjaan itu di Marunda itu pergaulannya? Dari para pekerja-pekerjanya gitu, pegawai-pegawainya, pergaulannya gimana? Pegawainya sih apa ya? Baik, cuma adalah sikap yang nggak bagus itu ada. Contohnya? Kayak mabok, mungkin dari ucapannya juga ada yang kasar ada. Mabok gitu ya. Tapi pernah diajak mabok gak, Mam? Diajak mabok? Enggak sih. Soalnya saya sendiri mulu Mas di sana. Sendiri? Cuman Batang Kara? Saya sih haji dong? Nggak dikucilkan, nggak, cuman merasa beda aja gitu. Soalnya ini mau mana Pak? Bukannya saya so suci lagi. Oh gitu? Ngerasa Islam sendiri. Oh gitu, merasa Islam sendiri? Iya. Bukan Islam, karena Islam sendiri gitu, merasa gitu? Iya. Karena emang enggak sendiri. Dalam kerjaan itu dikasih waktu nggak sih buat sholat gitu? Dikasih, cuman nggak sholat Jumat? Kagak. Ngapain gitu? Mabok? Makan. Istirahat ya, kalau mabok ya paling kalau kajian doang dia. Oh gitu. Sholat 5 waktu gimana? Sholat 5 waktu? Iya, di izinin. Tapi pakai pekerjanya jarang-jarang? Pekerjanya? Iya pekerjanya. Jarang-jarang sholat apa gimana? Enggak sholat. Enggak sholat? Enggak. Saya kan di situ mungkin kali Imam, non muslim kali Imam. Islam Pak. Oh Islam? Oh gitu. Kan di situ tadi kamu bilang kamu merasa Islam sendiri. Soalnya nggak ada yang mau sholat. Oh gitu. Kan di sana kan ada tempat buat sholat tuh Ustaz. Nah, dikasih di tempat buat sholat ada? Musola gitu? Bukan musola sih, kayak tempat istirahat. Gitu. Cuman disekat pakai kayu. Di sini buat sholat. Nah gitu. Di situ buat orang makan lah. Nah pas saya sholat, saya kadang ngerasa nggak enak gitu. Kok sholat sendiri ya? Takut nyinggung mereka gitu. Makanya kalau sholat kadang keluar aja. Kalau kerja pakai peci nggak? Pakai topi ya Ustaz. Pakai topi? Iya. Oh, gitu. Saya nggak nunjukin saya anak pondok nggak. Oh gitu. Ya. Nah, terus tapi ketika waktu imam sholat segala macam gitu, sholat Jumat gitu, pokoknya merasa Islam sendiri dah gitu. Ada gak omongan-omongan dari teman-teman kerja lain yang nyetuk, sok alim lu, sok suci gitu, ada gak? Enggak sih, paling bercanda ngomong gini, Mam, gue nitip ya 2 rakaat. Kayak nitip makanan. Nitip ya 2 rakaat. Saya kadang ngajak gitu, ayo sholat lu, mau sholat lu. Itu kata dia, enggak, gue nitip aja lah. Gitu. Lebih tua atau lebih muda itu? Seumuran? Udah tua semua Pak Ustaz. Tua semua. Udah pada nikah, saya doang belum. Oh gitu. Seumuran siapa ya? Ustadz Fahrul juga ada. Gitu. Seumuran Ustadz Fahrul? Iya. Tapi enggak soal. Kayaknya iya sih emang kalau emang pekerja-pekerja begitu kayaknya apa ya? Kayaknya gampang banget gitu ninggalin Ninggalin apa? Sholat gitu. Terus resign keluar alasannya apa? Saya sih bilang bilangnya sama bos begitu, misal bos ini nggak pernah sembayang ini nih. Enggak sih. Bosnya gimana? Bosnya sembayang nggak bosnya? Pengawas ya. Kalau pengawas sih saya kurang tahu, soalnya di dalam mulu. Dalam mulu dia. Mungkin sholat. Saya masih nuzon aja. Jarang ketemu soalnya. Oh gitu. Kalau pas resign gimana ngomongnya tuh? Saya bilangnya ini dapat panggilan dari pabrik gitu. Biar dia nggak nanya-nanya panjang gitu. Soalnya kan kalau nanya-nanya panjang ntar ketahuan dia. Soalnya pekerjaannya kan gitu. Soalnya kalau ketahuan itu bisa dikeluarin. Yang lain gitu? Iya. Emang ada kewajiban gue sembahyang di situ? Enggak, maksudnya yang mabok gitu. Oh, ketahuan. Mabok kalau sholat nggak peduli. Oh, gitu. Kalau mabok.
ketahuan bisa dikeluarin. Makanya saya bilangnya dapat panggilan pabrik gitu. Oh ya udah kalau dapat yang lebih baik ya udah sana nggak apa-apa. Di sini kan belajar katanya. Di sana kan saya belajar doang. Belajar tapi dikasih uang jajan gitu. Tapi yang sama resignnya sama apa? Sama pengawas atau sama siapa? Pengawas ya. Itu imam dia tahu imam mana pondok itu ngaji. Enggak sih, tapi kalau dia tahu kalau saya sering sholat gitu. Oke pemirsa, tadi ada kendala sedikit karena tadi kita lagi ngomongin Pak Kiai, akhirnya Pak Kiai datang tiba-tiba. Iya. Kita lanjut lagi. Tadi sampai mana, Mam? Sampai orang-orang pada mabok, Mam ya? Iya. Ya, mabok-mabok di tempat kerjaan. Nah, kira-kira Imam ini pengen mengharapkan kerjaan yang bagaimana, Mam? Yang nggak jauh dari musola gitu. Nggak jauh dari musola, Masya Allah. Soalim. Nggak jauh dari musola. Iya. Terus nggak pengen dekat dari masjid? Apanya? Nggak pengen dekat dari masjid? Iya. Kalau saya mendingan milihnya, saya nggak pengen jauh dari masjid gitu. Biar sholat Jumat gampang di situ. Iya juga sih. Ada tempat kerjaannya, ada masjidnya gitu, ya kan? Jadi nggak jauh-jauh sholat Jumat. Itu paling enak. Oke, terkait pekerjaan mungkin kita cukupin dulu terkait kerjaan. Ini kita kembali lagi ke masalah perihal jodoh, Mam. Kira-kira Mam ini mengharapkan jodoh yang bagaimana, Mam? Seorang istri yang bagaimana, Mam? Ya kalau sekarang umur berapa, Mam? Dulu, Bang? 20. Oh, 20? Iya. 19 mungkin jalan 20. Jalan 20? Iya. Tetap masih mudaan saya kelihatannya. Iya. Ya. Gimana kira-kira mengharapkan istri atau jodoh yang bagaimana, Mam? Kalau ekspektasi sih pasti tinggi, Mas. Pengennya ini tuh. Dari segi fisik tinggi? Kalau enggak, maksudnya gini, dari segi fisik dulu dah. Fisik. Nah. Kalau fisik ya mungkin ya kayak apa ya? Ya jangan lebih tinggi dari saya lah gitu. Badannya dari segi paras? Segi paras ya cantik. Ya pasti cantik, Ustaz. Kalau ya biasa aja lah, nggak terlalu cantik lah. Oke. Cantik emang. Kalau kata Nawal Al-Sadawi itu seorang tokoh emansipasi wanita dari Mesir, dia bilang begitu. Pasti laki itu ngelihat perempuan dari mananya sih? Pertama dari segi fisiknya. Nggak mungkin daripada yang lain. Awal yang dilihat dari mana? Terus dari segi ini, Mam, integritasnya, dari segi apa namanya? Pikiran, pendidikan segala macam itu. Mau yang bagaimana? Apakah dia lulusan pesantren atau kuliah atau bagaimana gitu? Pengennya sih lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Iya. Yang hafal Quran gitu atau bagaimana gitu? Ya nggak perlu hafal Quran, yang penting bisa baca kitab lah. Bisa kitab? Iya. Kitab kuning? Iya, kitab kuning. Oh, kitab kuning. Itu ekspektasinya seperti itu? Iya. Terus dari segala, misal dari finansial, dari segi harta gimana? Kalau harta ya biasa aja. Kalau kaya malah saya nggak suka. Nggak suka? Kenapa kok nggak suka kaya? Kan setiap orang pengen kaya. Ya, takutnya direndahin, Bos. Takutnya direndahin? Iya, kalau dia kaya gitu. Direndahin, imam yang direndahin gitu? Iya, takutnya. Artinya sadar diri? Iya. Apakah semua orang kaya seperti itu, ngerendahin orang? Nggak semua sih. Nggak semua ya, Nggak tapi semua. khawatirnya seperti itu? Khawatirnya gitu. Nah, seperti itu. Terus dari keluarga yang bagaimana? Kalau misal keluarganya itu, ini cewek, dia pesantren, bisa baca kitab segala macam gitu kan, cantik dah gitu kan, nggak kaya juga, biasa-biasa aja kan, cukup lah. Dari keluarga yang semisal maaf babanya marampok gitu, itu gimana gitu? Kalau anaknya bener ya nggak apa-apa. Nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah? Nggak masalah. Mungkin saya jadi pembersih dari nama bapaknya gitu. PD? Pembersihnya. Iya. Pembersih? Iya. Pembersih artinya? Maksudnya orang-orang nggak nilai dia rampok lagi tuh karena punya mantunya yang bagus itu. Terus Imam udah merasa dirinya bagus? Belum. Belum? Masih bertahap. ngaji? Masih ngaji bertahap? Iya. Oke. Selama Imam mondok di sini, kira-kira apa yang membuat Imam merasa berkesan di mondok ini, Imam? Artinya berkesan itu pelajaran apa yang Imam dapat gitu dari segi kehidupan? Tentang kehidupan itu apa? Ada efeknya kayak ada perubahan nggak dari Imam ketika mondok di sini gitu? Ini bukan yang promosi pondok, bukan kita ngomongin pondok. Apa ya? Yang di sini apa gimana? Iya, kan Imam mondok di sini kan, ya kan? Tapi sebelumnya pernah mondok nggak?
Enggak kan, mondok di Al-Ihsan kan. Nah, ketika mondok di Al-Ihsan, ada gak perubahan dari imam dalam menatap kehidupan, memandang kehidupan tuh bagaimana, memandang orang-orang bagaimana, kira-kira ada perubahannya nggak yang didapat dari pondok gitu? Ada sih. Salah satunya? Mungkin ya nggak egois lah. Di sini kan mondok ibaratnya bareng-bareng gitu, apa-apa bareng. Nggak egois? Iya. Tapi aslinya imam egois gak? Aslinya egois dulu. Egois. Cuma kalau ini jadi berubah gitu. Berubah? Egoisnya dalam hal apa dulu? Menang sendiri, pengen menguasai sendiri. Maksudnya bodoh amat, yang lain-lainnya biarin gitu. Kalau saya mah saya gitu. Oh, berarti ya bukan egois, bodoh amatan, cuek namanya. Oh cuek. Berarti ketika mondok ada sikap rasa empati, simpati gitu sama teman-teman. Gitu. Terus apa lagi? Apalagi? Ya mungkin nasihat-nasihat yang bisa apa namanya? Jadi motivasi lah Pak. Motivasi? Iya. Oke. Saya doain aja semoga betah lama-lama mondok. Amin. Biar dapat ilmu yang bermanfaat. Baik di dunia maupun di Akhirat. Di akhirat. Iya. Di akhirat. Oke. Oke, sebelum ini di jam 11 Mam ya? Iya. Oke, dia terlalu larut malam. Mungkin nanti bisa kita sambung lagi Mam, kapan-kapan Mam. Iya. Kita berbicara lagi. Ini masih perbincangan enteng ini. Kita belum masuk ke tentang hal yang bersifatnya filosofis dan segala macam gitu, yang berat-berat. Kita ngomongin yang enteng-enteng dulu. Oke. Jadi sebelum saya tutup, dari tadi kan saya nanya terus nih Mam. Iya. Saya pengen gitu ditanyain sama Imam. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu. Apa aja pertanyaan? Satu aja. Yang menurut Imam paling pengen nanya banget gitu. Ntar kalau misal saya bisa jawab, saya jadiin PR. Kalau misal saya jawab, saya jawab di sini. Satu aja. Apa ya? Jangan masalah fikih udah dikaji di pesantren. Jangan masalah nahu udah di pesantren ada, di madrasah. Apa ya? Saya bingung juga. Ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa terserah, lepas aja. Satu aja, jangan banyak-banyak pertanyaannya. Pengen nanya apa? Saya kasih kesempatan. Ini jarang-jarang saya ngasih kesempatan secara begini nih, secara di depan layar. Pak Ustadz, pengennya tuh punya santri yang seperti apa nih? Apakah pinter aja apa gimana? Oh, Pengennya gitu. menarik ini. Yang seperti apa gitu? Sebenarnya dari awal Mam, saya nggak pengen punya santri. Nggak pengen. Dan saya hidup saya nggak pengen begini gitu. Kenapa? Ya udah karena udah takdirnya begini gitu. Orang tua saya dari leluhur saya emang udah begini jalannya gitu. Sebenarnya saya pribadi saya nggak mau begitu. Nggak mau artinya ngurusin santri segala macam, punya pondok pesantren nggak segala macam gitu. Sebenarnya saya nggak mau. Tapi karena mungkin udah takdirnya seperti ini, ya saya jalanin gitu. Terkait pertanyaan Imam itu pengen punya santri yang bagaimana gitu, gini, karena dari awal saya merasa nggak pengen punya santri gitu, ya saya kembalikan pada niat saya gitu. Saya nggak pengen punya santri yang macam-macam gitu. Artinya ketika santri itu hilang dari saya bakal sedih dong gitu. Artinya ya udahlah, artinya gini, orang-orang datang ke sini, orang tuanya bawa anaknya nitipin ke saya gitu kan. Artinya saya mungkin hanya bisa memiliki secara beberapa jangka waktu aja gitu, mendidik anak-anak bersama para dewan asatidz yang lain gitu kan, para ustadz-ustadz yang lain gitu. Kalau ustadz yang lain mungkin pengen punya santri yang begini segala macam gitu. Kalau saya enggak, saya lebih memilih santri itu ya ikutin aja alur di pondok bagaimana gitu. Yang pertama absensi, cukup dia rajin aja ngaji gitu. Saya nggak butuh santri yang wajib harus pinter, harus ini segala macam. Yang penting dia disiplin, mau ngaji gitu ya, mau ngaji aja gitu. Santri udah ngaji aja udah syukur gitu ya. Dan kedua, ketika saya ngisi, saya paling gak suka lama-lama. Ngerasain nggak? Iya. Ketika saya ngisi di kelas, saya nggak suka lama-lama. Apapun yang penting ya saya sampein, karena tujuannya ya udah saya cuma nyampein doang. Yang punya ilmu kan Allah kan, saya sebagai apa namanya, mobilisasi, hanya sebagai penyampai ilmu aja gitu. Terkait nanti itu santrinya dia bisa paham atau enggak,
ya udahlah serahin sama Allah aja deh gitu, serahin sama santri itu gitu. Tapi semaksimal mungkin saya gimana ya, kalau saya ngisi itu saya usahakan apa yang saya sampaikan tuh gampang dicerna sama para santri gitu, gampang mudah gitu. Jadi analogikan dengan hal yang mudah. Terkadang ada pembicaraan yang sifatnya itu susah dipahami sama orang lawan bicara gitu. Jadi semaksimal mungkin ya saya menyampaikan dengan sesuai dengan pola pikir para santri gitu. Kalau santrinya emang udah expert banget gitu, udah kuliahan, misal kayak contoh kayak siapa, Ima, kayak Rahma, atau yang kuliah lagi siapa, yang Aki ada yang kuliah? Nggak ada, mungkin seperti itu, mungkin cara pembicaranya lagi saya beda gitu. Tapi kalau sama yang belum kuliah ya tetap saya sama ratakan gitu. Tapi yang paling penting gimana caranya, ya saya pengen santri itu tetap rajin gitu. Kenapa saya bilang rajin? Karena ya bukan saya menyembuhkan diri atau apa gitu ya, karena mungkin gini, saya bisa apapun itu emang datangnya dari Allah juga kan. Karena saya waktu di pondok pesantren dulu tuh, hampir saya sebut namanya dah. Saya tuh jujur mam, demi Allah saya tuh waktu saya mondok, saya tuh nggak absen ngaji selama 3 tahun itu mondok itu. Bisa dihitung jari, mungkin 2 atau 3 gitu. 7 paling seminggu. Selainnya saya ngaji terus. Itu pun karena saya sakit. Pernah saya dirawat itu sampai seminggu di rumah sakit Bayangkara. Tuh, nggak ngaji. Yang penting rajin aja gitu. Terkait masalah dia bodoh atau pintar, bodoh amatan saya gitu. Iya. Tuh. Saya pengen punya pengen ada santri yang seperti itu, yang rajin aja yang penting gitu. Ada apapun di kajian di pondok ikutin. Kayak contoh semisal musyawarah, atau yang baru-baru ini udah setahun kita jalan nih, yang sekarang ketuanya Imam ya, KN1 tuh, apapun yang dari KN1 tetap ikutin gitu ya. Pagi musyawarah tuh, kadang kalau kita belajar sendiri kan kadang mikir mentok. Wah sampai mentok nih. Nah kita belajar bareng-bareng timbul berbagai macam pikiran yang lain gitu. Oh menurut dia seperti ini, menurut saya seperti ini gitu kan. Jadi banyak ilmu yang kita dapat gitu. Karena kalau kita belajar dari pondok-pondok besar tempat saya mondok, kenapa kok santri-santrinya banyak yang pinter cerdas ya? Karena awalnya itu dari musyawarah di situ. Santri bisa pinter gitu. Bisa cerdas, bisa belajar ngomong segala macam, retorika itu dari situ. Pokoknya intinya gitu aja. Saya nggak neko-neko gitu. Yang penting santri itu ya rajin ngaji gitu. Kalau masalah sumbangsinya dia, santrinya, masalah sumbangsi maksudnya? Sumbangsi, iya. Menurut saya sumbangsi itu saya nggak perlu segini loh. Anak santri misal, oke lah ustaznya pada ngajarin pakai segala macam. Menurut saya, kalau saya pribadi, saya nggak perlu dibalas apa-apa. Lu nggak perlu ngasih gua hadiah segala macam, enggak gitu. Sumbangsi lu di sini, lu ngaji gitu. Ya rajin, nggak perlu ngasih apa-apa gitu. Ini kan mau ngasih sumbangsi apa gitu, udah cukup para donatur aja yang ngasih gitu, ya kan? Artinya satu lagi tuh, jangan pernah mengecewakan donatur di sini gitu. Kan donatur kan ngasih ngasih uang kan buat kemajuan pondok pesantren gitu kan, karena pondok pesantren ini kan gratis. Ya jangan mengecewakan yang udah para ngasih itu donasi itu buat kita gitu. Kalaupun emang nanti ada santri yang memberikan sumbangsi segala macam itu ya alhamdulillah gitu. Tapi bagi saya pribadi sumbangsi paling besar santri di sini buat saya pribadi ngaji yang rajin deh, itu aja cukup. Ngaji yang rajin. Iya, saya nggak perlu neko-neko mau harus apa gitu. Pak Ustadz saya habis benerin kubah pecah saya benerin. Enggak begitu, saya enggak gitu. Bodo amat. Gua enggak pengen jadi tukang gitu. Tukang. Iya. Nggak pengen jadi tukang gitu, yang penting lu ngaji gitu. Terkait lu nanti di luar bagaimana gitu, udah urusan Allah tuh bagaimana, udah takdir lu bagaimana gitu. Itu yang penting dia rajin, terus gak usah mikirin sumbangsi apa-apa. Kalau pengen sumbangsi ya lu ngaji, udah gitu aja, cukup. Itu yang rajin gitu doang. Sumbangsi tuh rajin ya. Karena di ajaran pondok saya itu al istiqomah khairun min alfi karomah itu. Istiqomah itu fadilahnya tuh lebih bagus daripada 1000 karomah. Itu di situ ya. Jadi udah yang penting rajin ngaji. Sakit-sakit dikit, puyeng-puyeng dikit mah tetep aja ngaji gitu. Kalau ada alasan, Ustadz saya banyak PR ini, lu kira gue juga banyak PR? Gue sama gitu, gue juga sekolah juga umum sama sekolah, gue juga yang ngaji gitu, sama gitu mam. Tuh.
Tapi ya pintar-pintar kita harus bagi waktu aja sebenarnya gitu. Iya. Dan prioritaskan gitu. Pesan saya juga itu kalau emang kita pengen sambil kerja ya gitu atau kuliah gitu, jadikan ngaji sambil kerja, jangan dibalik. Sekolah sambil ngaji sambil sekolah, ngaji sambil kerja, jangan dibalik ya. Jangan kerja sambil ngaji, sekolah sambil ngaji gitu, jangan dibalik. Jadi prioritas gitu ya. Prioritas utamanya tetap ngaji gitu. Ya. Kalau emang udah memungkinkan, emang bener-bener udah susah banget buat ngaji, baru udah gitu bisa ditolerir mungkin begitu. Iya, terkadang saya juga risih ketika ada anak santri, Pak Ustadz saya izin. Ya saya paling ya udah izin. Dalam hati saya izin dulu ngapa gitu. Gitu. Sibuk apa gitu loh. Bukannya saya sombong, Mam. Loh. Tiap hari gitu kan, saya ke pondok saya ngontrol gitu. Saya ada di pondok pasti tiap hari itu ada gitu. Ya mungkin enggak tiap hari sih, mungkin kan seringnya ada gitu di pondok gitu. Ya bukannya untuk menyombongkan diri tuh. Ya, saya ada di pondok tujuannya apa? Ya biar ini anak-anak tahu gitu. Saya itu ya peduli gitu sama santri, sama pesantren gitu. Kontrol. Doang sebenarnya gitu. Masa saya datang kok siswanya malas gitu, muridnya malas gitu, santrinya malas gitu. Iya, bagi ustadz-ustadznya gitu kadang kan gerimis tetap hujan tetap datang gitu. Tapi kalau sepintar apapun dia nggak rajin, dia tetap nol itu. Iya, tetap nol. Ya, yang penting dia rajin gitu. Masalah dia pintar atau enggak, udahlah. Itu Allah yang ngasih itu. Iya. Tugas kita cuma apa? Yang ngapalin, ngaji, sorogan segala macem gitu. Insya Allah kalau terus menerus ada dah hasilnya. Gitu. Ya kan? Kalau di istilah pagar nusa kan itu, saya lebih takut satu pukulan yang berlatih 1000 kali daripada 1000 pukulan yang berlatih 1 kali gitu. Nggak tahu, mungkin Naruto punya slogan apa gitu kali. Kira-kira gimana Naruto latihannya? Iya dia. Naruto kan ya, bocah yang selengean kan. Naruto itu yang sering dikucilkan masa kecilnya, nggak dianggap gitu sama teman-temannya gitu kan. Iya. Tapi karena dia berlatih keras, akhirnya apa? Dia menjadi seorang Hokage gitu. Kira-kira Naruto di kelas gimana? Bandel ya. Bandel, dablek gak kira-kira? Iya, ya dablek kan, tapi dia rajin gitu. Iya, rajin. Rajin, latihannya ya bener-bener latihan gitu. Ya itulah pokoknya. Harus sering diasah gitu, kemampuan ngaji harus terus ngaji gitu. Jadi begitu. Jadi nggak ada istilah ilmu itu praktis didapat, nggak ada gitu. Kalau emang ilmu praktis tadi ya saya paling saya cekokin atu-atu gitu. Minuman semisal dalam bentuknya ilmu nahu ini ya minum ilmu nahu. Sorop ayo minum ilmu sorop gitu kan saya minumin. Sayang nggak ada gitu. Iya. Ilmu bita'alum gitu. Ilmu itu harus di apa? Sebabnya dengan cara belajar tuh. Ngaji gitu. Disambungin dengan doa juga gitu. Doa minta gitu. Sebagai stimulasi biar kita semangat belajar gitu aja. Sama sebenarnya saya sih kalau dikatakan pinter, saya nggak pinter-pinter amat, goblok masih gitu kan. Cuman tetap saya kenapa bisa ngomong gitu ya, karena saya jujur saya rajin gitu. Rajin, Mam. Satu lagi pesan saya ini, kalau kita ngaji nih cari saingan. Harus punya saingan. Kayak Naruto sama Sasuke. Iya gitu. Rival. Harus punya rival gitu. Coba dalam anime pasti ada saingannya. Dragon Ball, Goku ada siapa? Vegeta. Naruto ada si siapa? Sasuke. Di One Piece ada siapa mungkin? Luffy sama siapa ya? Shirohige ya? Iya paling gitu dah, macam-macam kan tuh kan segala macam. Iya kan? Si Luffy pengen jadi kayak si siapa namanya? Yang topi jerami itu. Oh, si siapa ya? Yang punya Akagami. Akagami kan pengen begitu kan dia kan, pengen jadi kayak begitu kan, istilah kata ada tujuannya pengen kayak begitu. Gitu. Misal kita tujuannya pengen jadi siapa nih, pengen jadi Pak Kiai atau pengen jadi siapa gitu, penerus bahas segala macam. Kita satu harus punya rival buat mengukur kemampuan kita gitu. Cari rival yang benar-benar pinter, rajin gitu. Misal imam, ada santri alisan namanya semisal namanya Bejo semisal. Bejo ini pinter banget, rajin gitu. Jadi lihat dia gitu.
Jangan mau kalah sama dia gitu. Bukan di pondok itu bukan tempatnya buat tawadu, bukan. Tapi buat berlomba-lomba gitu. Gue kudu pinter gitu. Tapi tetap harus ada rasa rendah hati gitu. Ya, jangan sombong gitu. Kok tawadu nanti di masyarakat, itu tawadu gitu. Dia harus punya rival salah satunya. Kalau pengen jadi santri bener gitu. Ya. Dulu kan kalau saya dulu kan mondok kan Ustadz Bisril, saya mondok berdua. Itu rival saya Ustadz Bisril udah. Pokoknya main duluan nyampe gitu. Ngaji gitu. Karena saya sama-sama dari Jakarta gitu. Gue orang Cakung, dia orang Sukapura gitu. Gimana pun caranya gitu. Sekolah gitu pokoknya. Ya gue harus bangun duluan. Pernah ada kejadian menarik waktu itu kan saya setiap malam sorogan sama Ustadz Saifullah Sopa, atau panggilan saya dulu manggilnya Pak SS, Bapak SS karena namanya Saifullah Sopa gitu kan. Karena di pintu kamarnya tuh gubuknya tulisannya SS gitu. Saifullah Sofa. Waktu sorogan itu saking saya semangatnya gitu kan, saya nggak mau kalah sama Ustadz Bisril. Pas beliau lagi tidur nih, gak guys, isi gosa kan malam kan, selesainya jam 1, jam setengah 1, jam 12 gitu kan. Isi gosa tidur Ustadz Bisril, katanya sok gue tidur dulu bentar ya gitu, gue ngantuk banget gitu. Terbangunin ya, iya gitu kan, saya bilang gitu. Akhirnya udah pengen sorogan, saya wudhu, tidur, nggak saya bangunin, saya berangkat sendiri aja. Curang. Iya, biar saya dapat ilmu sendiri, dia nggak usah gitu. Saya sampai segitunya, gitu. Saking bodoh amatanya gitu. Yang penting gue dapat ilmu, dia nggak usah gitu. Dia nggak boleh lebih dari gue gitu. Jadi harus punya rival memang gitu ya, harus ada rival gitu, cari gitu. Jangan cari rival yang ecek-ecek, jangan, yang benar-benar itu ada gitu. Nyari rival jangan kayak Ustadz, jangan ya, jangan Ustadznya jangan. Gue harus rival sama Ustadz Saifuddin, jangan dong. Ustadz Saifuddin juga jadi muara itu tujuannya, gue pengen jadi Ustadz Saifuddin. Nah, proses untuk jadi Ustadz Saifuddin harus ada rivalnya, gitu. Soalnya kenapa? Kalau kita nggak ada rival, ya udah, nggak bisa ngukur kemampuan kita gitu. Harus ada rival pokoknya. Jadi kalau ada rasa pengen lebih dari dia boleh saja? Ya boleh. Dalam segala hal baik gitu. Ngaji, musyawarah segala macam itu harus ada rival. Gitu aja sebenarnya sih. Ya, pokoknya intinya ya rajin dah gitu. Nggak perlu sumbangsi apa-apa. Kalau pengen sumbangsi ya, bilang ini, saya bilang ini, gue santri ini. Pengen sumbangsi apa-apa, nggak usah bawa-bawa apa-apa segala macam. Penting ngaji aja gitu pak. Ya ngaji gitu. Yang penting ngaji. Gitu. Terus apa lagi tadi? Ya rival ya, udah ada rival. Ada saingan. Gitu. Kalau nggak ada saingannya nggak bakal jadi gitu. Bakal malas-malasan. Ya gini aja deh, contoh dalam kerjaan dah gitu. Pasti kan ada rival. Gitu kan. Ada yang ingin menjatuhkan dia segala macam, iya, gitu kan ada kan. Nyari muka di depan. Iya, di depan muka, di depan atasan cari muka gitu kan. Ada yang begitu. Iya. Tapi kalau dalam dunia pesantren tuh jangan sekali-kali kita cari muka depan kiai, jangan. Gitu. Jangan cari muka tuh depan ustaz, jangan pernah cari muka. Yang penting lakuin aja udah yang terbaik gitu aja sebenarnya. Iya. Udah gitu aja Mam ya. Ada lagi Mam? Udah. Ada lagi nggak? Udah nggak bisa. Nggak ada, pokoknya gitu aja ya. Ini pesan-pesan saya tuh buat para santri ini, buat saya pribadi juga, ya kita sama-sama rajin gitu, sama-sama kita rajin ngaji gitu. Saya rajin ngisi gitu, ya saya juga tetap ngaji lah. Iya, saya tetap ngaji saya Mam, nampaknya saya ngaji, iya. Ya, artinya tetap ya, jangan dikira tuh Ustadz nggak pernah ngaji, Ustadz tuh ngaji gitu, sama gitu. Ustadz Farul yang ngaji, Ustadz Bodi ini ngaji sama Pak Kiai gitu. Jadi ngaji, ngajar gitu. Nah, santri tugasnya ngapain? Ya ngaji aja udah gitu. Iya, gak usah pengen ngajar dulu gitu. Kalau namanya kebutuhan buat ngajar Quran mah, kalau udah bisa ya nggak apa-apa dah gitu. Nah gitu. Udah gitu aja Mam ya. Saya kata kapan-kapan kita bisa sambung lagi nih Mam. Udah sebelum kita tutup kira-kira ada gak hal yang ingin disampaikan dari Mam buat para penonton? Silakan Mam. Apa aja? Apa ya? Jangan nyari-nyari melati oh bunga. Itu skip aja. Skip. Ada lagi? Udah. Itu aja. Oke. Katanya jangan nyari melati sama bunga, tapi dia sendirinya mencari melati sama bunga gitu. Oke, sebelum kita tutup, saya pribadi Muhammad Asokani dan Imam Maulana, saya wakili juga. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada ucapan saya yang tidak bermanfaat, yang kurang etis, yang tidak enak dilihat
dilihat oleh telinga dan didengar oleh hati. Tolong dibukakan pintu Mam yang sebesar-besarnya. Kalaupun di sini tadi kita ada yang nyindir sana nyindir sini Mam ya, tolong juga dimaafkan sebesar-besarnya karena tujuan kita dari awal di sini sebagai obrolan biasa, perbincangan biasa tanpa ada skrip, hanya mengalir begitu aja. Dan juga niat kita dari awal tuh podcast tadi saya bilang studi perilaku. Iya, tolong dibuka pintu Mam sebesar-besarnya. Dan ketika ada hal yang bermanfaat yang sekiranya itu bisa diambilkan pelajaran, bisa diambil sebagai ibroh, sebagai hikmah buat para penonton, silakan diambil dan semoga bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ini kurang lebihnya cukup sekian sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Mam. Ya.